Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai tata nama senyawa. Jadi ada dua senyawa ya, kovalen dan ion. Ibu ingatkan lagi, senyawa kovalen itu jika terbentuk antara non-logam dengan non-logam. Sedangkan ion itu jika terbentuk dari logam dan non-logam. Logam itu golongan 1A sampai 3A secara umum ya. Sedangkan non-logam itu terbentuk dari golongan 4A sampai dengan 8A. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah senyawa kovalen. Aturannya adalah indeks disebut. Indeks itu angka-angka yang di bawah. Kalau 1 itu mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa. Contoh, Ibu punya NO. Namanya adalah nitrogen monoksida atau monooksida. Jadi untuk mono, untuk awalan itu tidak digunakan. Dia hanya biasanya di unsur yang kedua, nitrogen monoksida. Di unsur yang kedua ditambah akhiran ida. Oke. Contoh berikutnya, kita punya SO3. Namanya adalah S itu sulfur atau bisa kita tulis adalah belerang. Nah, ini ada angka 3 di sini. Inilah yang kita sebut sebagai indeks. Kalau 3 berarti tri. Jadi namanya adalah belerang trioksida. Oke. Contoh lainnya adalah misalkan kita punya N2O5. N-nya ada 2, berarti namanya adalah di. N itu nitrogen, jadinya dinitrogen pentaoksida. Jelas? Oke, lanjut ya. Misalkan kita punya PCl3, berarti namanya adalah fosfor. Cl-nya ada 3, berarti triklorida. Oke, itu adalah contoh tata nama senyawa kovalen. Nah, tata nama bisa berdasarkan aturan stok. Kalau aturan stok, kita harus melihat biloks dari unsur pertamanya. Contohnya, NO. N itu adalah nitrogen. Berapa biloksnya? Kita tahu oksigen itu biloksnya adalah -2. Berarti N itu biloksnya adalah +2. Berarti namanya adalah nitrogen 2 oksida. Sesuai dengan biloksnya N. Lanjut, SO3. O biloksnya -2 kali 3 berarti -6. Jadi S biloksnya adalah +6. Berarti namanya adalah belerang 6 oksida. Menggunakan bilangan Romawi ya. Lanjut, N2O5. Oksigen biloksnya -2 kali 5 berarti -10. Jadi N-nya adalah +10. Tapi kita pakainya satu satuan. +10 dibagi 2 berarti jadi +5. Berarti namanya adalah nitrogen 5 oksida. Lanjut, PCl3 yang sudah tahu biloksnya Cl, -1 kali 3 berarti -3. Jadi P-nya adalah +3. Jadi namanya adalah fosfor 3 klorida. Begitu ya. Jadi kalian bisa pakai dua aturan. Ini aturan pertama yang indeksnya disebutkan. Jadi ada mono, di, tri, tetra, penta, heksa. Atau pakai yang aturan sistem stok. Sistem stok berarti kalian menggunakan biloksnya dari unsur yang pertama. Jelas? Lanjut. Masuk ke senyawa ion. Nomor 2. Senyawa ion. Ion jika terbentuk antara logam dan non-logam. Aturannya adalah indeksnya tidak usah disebutkan. Indeks tidak disebut. Contoh, kita punya MgCl2.
Mg itu golongan 2A. Artinya Mg adalah logam. Cl itu golongan 7A, berarti Cl adalah non-logam. Antara logam dan non-logam berarti senyawanya adalah senyawa ion. Aturan untuk senyawa ion adalah indeksnya tidak perlu disebutkan. MgCl2 berarti namanya adalah magnesium klorida. Jadi duanya tidak perlu disebutkan, langsung magnesium klorida. Al2O3. Al itu logam karena dia golongan 3A. Oksigen itu non-logam karena dia golongan 6A. Al2O3 namanya adalah aluminium oksida. Gitu ya. Jelas ya. Jadi indeksnya tidak perlu disebutkan. Bagaimana aturan stoknya? Aturan stoknya berarti akan menggunakan biloks untuk logam-logam di luar golongan 1A, 2A, dan 3A. Karena kalau golongan 1 biloksnya udah pasti plus 1. Golongan 2 juga sudah pasti biloksnya plus 2. Al golongan 3 juga sudah pasti plus 3. Yang selain itu berarti ketika logamnya itu adalah logam-logam transisi atau yang biloksnya lebih dari 1. Contoh, kita punya Fe2O3. Namanya adalah Fe itu adalah besi. Berarti besi oksida. Tapi besinya harus kalian lengkapi dengan biloksnya. Oksigen itu minus 2 kali 3 berarti minus 6. Artinya Fe2-nya adalah plus 6. Itu ketika Fe-nya ada 2. Jadi ketika Fe-nya cuma 1 berarti biloksnya Fe adalah plus 3. Berarti kita menggunakan besi 3 oksida sesuai dengan biloks Fe-nya di situ ya. Jelas ya. Lagi Cl2. Cl2. Cr itu adalah krom. Cl itu klorida. Ditambah akhiran ida ya. Jadi krom klorida. Kita tambahkan dengan biloksnya dari Cr. Berapa? Cl itu min 1 kali 2 berarti minus 2. Artinya biloksnya Cr adalah plus 2. Berarti krom 2 klorida. Oke, itu adalah tata nama senyawa ion. Ini untuk senyawa-senyawa yang biner. Untuk senyawa-senyawa yang sudah poliatom. Untuk poliatom, kalian pernah dengar misalkan SO4 2-min, itu namanya adalah sulfat. PO4 3-min, ini namanya adalah fosfat. Dan ada banyak yang lainnya. Ini Ibu hanya sebagai contoh aja. Misalkan kita punya Fe SO4. FeSO4. Oke. Berarti namanya adalah besi. Langsung SO4 itu namanya sulfat, berarti besi sulfat. Nah, ingat besinya harus pakai biloksnya. SO4 itu biloksnya adalah minus 2. Secara keseluruhan, ini satu kesatuan, biloksnya adalah minus 2. Berarti Fe-nya adalah plus 2, karena harus 0. Berarti besi 2 sulfat. Gitu ya. Misal lagi, Pb3 PO4 4 kali. Berarti namanya Pb itu plumbum atau bisa kita tulis timbal. Timbal PO4 itu fosfat, berarti timbal fosfat. Timbal berapa? Kita kasih PO4 itu minus 3 dikali 4 berarti minus 12. Berarti ini adalah plus 12. Plus 12 itu ketika PB-nya 3. Berarti ketika satu satuan berarti plus 12 dibagi 3 jadinya plus 4. Jadi namanya adalah timbal 4 fosfat. Gitu ya. Jelas ya? Lagi, misalkan kita punya CaC2O4.
Namanya adalah Ca itu adalah kalsium, berarti kalsium. C2O4 adalah oksalat, jadi kalsium oksalat. Nggak perlu dikasih kurung-kurung seperti ini, nggak perlu dikasih piloksnya. Kenapa? Karena kalsium adalah logam golongan 2A. Jadi piloksnya udah pasti plus 2. Jadi nggak perlu dikasih kurung-kurung sebagai piloksnya ya. Jadi untuk yang piloks-piloks seperti ini, ditambahkan piloks itu ketika logamnya selain golongan 1A, 2A, 3A. Oke, jelas? Sepertinya cukup sekian untuk tata nama senyawa ion dan kovalen. Semoga kalian tahu, jelas. Kalau belum, kalian bisa tanyakan ke Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.